Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19. Jadi sejak anak-anak sekolah atau belajar dari rumah ini kan banyak permasalahan yang harus dihadapi, mulai dari SDM, kemudian sarana prasarana. Dengan adanya pandemi ini dituntut untuk murid-murid itu untuk belajar online. Padahal di desa kami sangat susah sekali dengan sinyal. Pembelajaran jarak jauh tidak akan lepas dari bagaimana peran serta orang tua dan kondisi secara sosial ekonomi orang tua. Kadang saya juga bingung, saya harus tetap komunikasi, intinya saya harus komunikasi dengan gurunya. Para pendidiknya itu juga harus bisa untuk bagaimana juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam keseharian. Lebih asik di kelas ya. Kala pandemi virus corona melanda negeri ini, seluruh aktivitas terhenti akibat anjuran pembatasan kegiatan guna memutus mata rantai penyebaran Coronavirus Disease 2019 COVID-19. Termasuk melanda dunia pendidikan, di mana kegiatan belajar mengajar sebelum adanya COVID-19 berjalan di ruang kelas. Kini, sejak Maret 2020, para guru dan murid saling berjumpa lewat daring atau melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ) di rumah masing-masing. Pembatasan aktivitas termasuk di dalamnya penutupan sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mengatur bahwa pemberlakuan PSBB di suatu daerah berdampak pada pembatasan atau peliburan beberapa kegiatan meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta kegiatan umum lain sebagai upaya menghambat penyebaran COVID-19. Sekarang ini, kondisi negara kita adalah dalam kondisi perang. Kita perang melawan suatu musuh yang tidak bisa kelihatan, yang bergerak begitu cepat, dan bisa mengancam banyak sekali nyawa masyarakat Indonesia. Kebijakan pembelajaran jarak jauh akibat dari pemberlakuan PSBB harus diambil pemerintah, mulai dari tingkat pendidikan usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi. Bahkan kegiatan di tempat kursus juga dihentikan. Kegiatan belajar mengajar yang normalnya berada di sekolah harus dihentikan sementara dan digantikan dengan media belajar yang efektif selama masa pandemi. Sejumlah proses belajar di rumah dengan materi yang disampaikan oleh guru lewat daring serta dukungan dari orang tua selaku wali murid. Kebijakan belajar dari rumah mulai diterapkan pada tanggal 9 Maret 2020 setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 dan Nomor 3 Tahun 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, dalam mendorong pembelajaran jarak jauh menyediakan 12 platform atau aplikasi yang dapat diakses para siswa untuk belajar di rumah, yakni Meja Kita, I Can Do, Indonesiax, Google for Education, Kelas Pintar, Microsoft Office 365, Weaver School, Ruang Guru, Sekolahmu, Zenius, Cisco Webex, dan Rumah Belajar.
Rumah Belajar merupakan aplikasi belajar daring yang dikembangkan oleh Kemendikbud dengan tujuan sarana alternatif sumber pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi. Terdapat berbagai fitur seperti sumber belajar, laboratorium maya, kelas digital, serta fitur lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa secara gratis. Selain itu, Kemendikbud juga meluncurkan program belajar dari rumah atau belajar melalui televisi yang mulai tayang pada tanggal 13 April 2020 disiarkan oleh TVRI. Pukul 8 hingga 23.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk semua jenjang, mulai dari PAUD hingga tingkat pendidikan sekolah menengah atas. Untuk menjangkau para siswa yang memiliki keterbatasan akses internet dan terkendala ekonomi dan geografi. Program belajar dari rumah sebagai bentuk upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui ketersenggalannya pendidikan untuk semua kalangan di masa darurat COVID-19, khususnya untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet, baik karena masalah ekonomi maupun letak geografis. Program belajar dari rumah melalui tayangan di TVRI akan dimulai pada hari Senin tanggal 13 April 2020 dimulai pada pukul 8 pagi hingga 11 malam dengan diselingi program-program TVRI yang saat ini juga direncanakan untuk diselenggarakan selama 3 bulan ke depan. Pembelajaran jarak jauh membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya adalah peran penting pemerintah daerah dalam menciptakan strategi pembelajaran pendidikan di tahun ajaran baru agar guru maupun siswa sebagai pengajar dan pelajar tetap mendapatkan akses pendidikan yang efektif. Kita ingin mengajak agar guru juga mengarahkan ke sana dalam 2 minggu ke depan, sehingga betul-betul belajar dari rumah ini bisa efektif. Kalau ini bisa efektif, saya yakin akan mengurangi banyak sekali mobilitas para pelajar, mahasiswa, dan mengurangi penyebaran COVID-19. Penerapan pembelajaran jarak jauh, khususnya di daerah, memiliki tantangan tersendiri, utamanya terkait dengan jaringan dan akses internet. Karena itu, pelaksanaan PJJ di daerah memerlukan penanganan khusus. Peran pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran pembelajaran jarak jauh sangatlah dibutuhkan. Makanya penting bagi daerah untuk memetakan kondisi wilayahnya gitu misalnya. Wilayahnya itu ada di mana, kemudian bagaimana aksesnya, siapa sekolahnya, demografinya bagaimana, dan kemudian itulah yang kemudian bisa diterapkan strategi apa yang paling tepat, apakah daring ataukah luring dan lain-lain, atau kombinasi antara keduanya, seperti itu. Upaya inilah yang dilakukan oleh pemerintah Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dalam mendorong penerapan pembelajaran jarak jauh, yakni menyediakan fasilitas internet gratis bagi para peserta didik, mulai dari pelajar tingkat sekolah dasar SD hingga tingkatan sekolah menengah atas SMA yang berdomisili di Desa Krandegan. Pihak desa juga menyediakan piranti komputer dan mesin printer yang dapat digunakan oleh para siswa sebagai sarana pendukung PJJ. Pengadaan jaringan dan akses internet ini memanfaatkan anggaran dana desa. Tentunya penyediaan fasilitas dan akses internet disambut gembira oleh para siswa di Desa Krandegan. Dengan bersepeda, para siswa mendatangi Balai Desa Krandegan
Tujuan mereka adalah memanfaatkan akses internet gratis untuk akses pembelajaran jarak jauh. Upaya pemerintah Desa Kerandegan dalam menyediakan fasilitas internet gratis dilatar belakangi mahalnya harga kuota internet, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan kecil dan kesulitan akses jaringan internet di pelosok desa. Ini sebenarnya secara jangka panjang bagian dari desain kami menjadi sebuah desa digital, ya. Tapi dalam jangka pendek ini sebenarnya ini membantu anak-anak dalam proses pembelajaran secara daring. Jadi konsep e-learning, pembelajaran secara elektronik. Jadi sejak anak-anak sekolah atau belajar dari rumah ini kan banyak permasalahan yang harus dihadapi. Mulai dari SDM, kemudian sarana prasarana, HP, laptop, kemudian printer, belum lagi kuota internet. Saat ini pemerintah Desa Kerandegan menyediakan 13 titik jaringan Wi-Fi yang tersebar hampir di seluruh dusun yang ada di Desa Kerandegan. Salah satunya berada di komplek balai desa setempat. Kemudahan mengakses internet ini sangat dirasakan manfaatnya oleh siswa, seperti Aula Nanda, pelajar kelas 4 SD ini. Kamu setiap hari belajar online? Belajar online. Dengan adanya wifi gratis ini menurut kamu gimana? Membantukah atau? Membantu melancarkan untuk belajar. Saat ini pihak desa sedang menggandeng koordinator wilayah pendidikan tingkat kecamatan dalam pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi bagi para tenaga pendidik. Para guru pun nantinya dapat mengunggah materi belajar di website milik kantor desa untuk selanjutnya dapat diakses oleh para siswa. Upaya serupa juga dilakukan oleh pemerintah Desa Keblukan di Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Tampak sejumlah siswa mendatangi Balai Desa Keblukan, memanfaatkan akses internet guna belajar secara daring. Pemerintah Desa Keblukan, Temanggung merupakan daerah yang masuk ke zona blank spot atau susah sinyal. Karena itu, pemerintah desa berinisiatif menyediakan jaringan internet gratis bagi para siswa agar dapat mengerjakan tugas sekolah. Fasilitas Wi-Fi ini sebenarnya untuk pelayanan masyarakat di kantor desa. Namun, karena pandemi COVID-19, jaringan internet kemudian diperuntukkan untuk anak-anak sekolah guna mendukung pembelajaran jarak jauh. Ini program ini istilahnya itu solusi untuk masyarakat. Dengan adanya pandemik ini dituntut untuk murid-murid itu untuk belajar online. Padahal di desa kami sangat susah sekali dengan sinyal. Dan juga membantu kepada orang tua yang kurang mampu itu tidak bisa membeli kuota tiap hari atau per minggu. Nah, terus kami memberi solusi untuk belajar di kantor desa ini. Salah seorang siswa yang turut memanfaatkan fasilitas internet gratis di Desa Kelebukan adalah Linda. Pelajar kelas 1 sekolah menengah atas ini sangat terbantu dalam mengerjakan tugas sekolah secara daring. Kenapa harus ke balai desa, Dek? Karena di rumah tuh susah sinyal. Terus kita ke balai desa karena buat ngerjain tugas sekolah. Di sini ada wifi gratisnya? Ada. Sebetulnya seneng nggak sih belajar jarak jauh ini? Seneng di sekolah atau seneng di? Ya seneng. Seneng di sekolah atau di sini? Seneng di sekolah. Dek, jarak dari rumah ke balai desa ini jauh apa deket, Dek? Ya agak jauh. Setiap hari ke sini? Enggak. Kalau ada tugas atau gimana? Ada tugas.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Krandegan di Kabupaten Purworejo dan Desa Klebukan di Kabupaten Temanggung merupakan salah satu strategi pemerintah daerah dalam menyediakan jaringan dan akses internet bagi para siswa dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tantangan dalam penerapan pembelajaran jarak jauh juga harus dihadapi oleh sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan kelompok yang paling rentan terjadi degradasi atau penurunan dalam pendidikan akibat pandemi COVID-19. Karena itu, kurikulum pendidikan bagi anak kebutuhan khusus dengan penerapan pembelajaran jarak jauh menetapkan kebijakan khusus melalui pendekatan sesuai jenis ketunaan. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) juga mesti dijalani oleh guru dan murid di sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Seperti yang dilakukan guru serta peserta didik di Sekolah Luar Biasa Negeri SLBN 3 Jakarta. Berlokasi di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, memiliki 184 peserta didik terdiri dari 3 satuan pendidikan, yakni Sekolah Dasar Luar Biasa SDLB, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa SMPLB, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa SMALB. Adapun karakteristik siswa-siswi SLBN 3 Jakarta diantaranya tunarungu, tunagrahita ringan dan sedang, dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 45 guru. Sistem pembelajaran jarak jauh di SLBN 3 Jakarta dimulai sejak pertengahan bulan Maret 2020, mengikuti imbauan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menyadari kondisi peserta didik yang merupakan anak berkebutuhan khusus ABK, pihak sekolah pun menerapkan sistem individual, yakni memberikan materi pembelajaran maupun tugas jarak jauh dengan memperhatikan kondisi masing-masing anak dan juga status sosial ekonomi orang tua siswa. Guru pun dituntut untuk berinovasi dan berkreasi selama PJJ berlangsung. Peran orang tua sangat penting selama PJJ bagi anak ABK. Pembelajaran jarak jauh tidak akan lepas dari bagaimana peran serta orang tua dan kondisi secara sosial ekonomi orang tua. Jadi kita sekolah negeri ada di gradasi kondisi sosial ekonomi orang tua itu ada yang terendah sampai dari salah satu orang tua peserta didik pun tidak punya HP itu jadi kendala. Jadi artinya seperti itu. Kemudian inilah yang memerlukan inovasi kreativitas guru-guru untuk mencoba kondisi ini akan tetap pelayanan tetap terlayani dengan target memang ingat untuk mengapa pembelajaran jauh untuk memutus rantai itu harus. Artinya anak diam sejenak di rumah tidak kemana-mana, kondisi keluarganya sehat walafiat dan selamat, itulah keberhasilan tersendiri. Gitu. Anak berkebutuhan khusus tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tapi juga interaksi langsung dengan orang yang dipercaya, sentuhan, dan bimbingan intens dengan guru dan pengasuh di sekolah. Belajar jarak jauh tanpa interaksi langsung dengan guru menjadikan peran orang tua yang selalu bersama anak di lingkungan rumah menjadi amat vital. Saya terus terang kurang pengalaman dalam mendidik anak, khususnya pembelajaran ini. Jadi kadang saya juga bingung. Saya harus ya tetap komunikasi, intinya saya harus komunikasi dengan gurunya. Ya alhamdulillah guru pun nggak keberatan untuk memberikan ketika kita harus bertanya, sering-sering bertanya. Kalau untuk Rio, dia di akademik belum bisa, masih bantuan orang tua. Tapi kalau untuk bina diri, ya alhamdulillah dengan bantuan guru juga, kita dipandu guru,
mulai ngerti, mulai paham. Karakteristik dan kendala pembelajaran jarak jauh bagi anak kebutuhan khusus memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi siswa. Disinilah peran guru dituntut dalam kemampuan memberi pengajaran sesuai jenis kebutuhan khusus siswa. Berbagai strategi pengajaran dapat diperoleh melalui platform yang telah bekerja sama dengan Kemendikbud. Melalui berbagai bentuk pengajaran, guru dapat mengadopsi dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ekosistem pendidikannya, termasuk para pendidiknya, itu juga harus bisa untuk bagaimana juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam keseharian. Jadi momentum pada saat ini kita terakselerasi untuk mengadopsi dan untuk mau belajar, ini perlu terus ditingkatkan. Menurut saya ini perlu terus dikuatkan. Kunci lain kesuksesan PJJ bagi peserta didik kategori anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah jalinan komunikasi dan kerjasama yang baik antara guru dan orang tua murid. Atau sekali-sekali juga, oh ya kita menjaga kemarin udah cuci tangan ya, hari ini apa? Oh berarti membersihkan lantai, menyapu lantai. Jadi nggak selalu anak-anak itu mengerjakan tugas menulis atau seperti akademik, tapi juga diberikan praktek-praktek atau olahraga. Nah, jadi Bu kalau olahraga, Bu, tuh ya gimana? Kita juga komunikasi. Bu pakai baju seragam nggak? Seragam olahraga? Oh terserah. Jadi kita komunikasi. Kondisi serupa juga dirasakan oleh pengajar di SLB swasta Dian Kusuma Yufitriani yang berada di Jakarta Barat. Proses pembelajaran anak kebutuhan khusus yang biasa mendapat bimbingan dari guru secara langsung dan individu, kini harus menjalani PJJ. Maka tanggung jawab besar keberhasilan pendidikan bagi kemajuan ABK berada di tangan orang tua. Jadi ini bisa sukses kalau pertama orang tua sama guru itu berkoordinasi dengan baik, itu pertama. Yang kedua, orang tua dengan anak itu komunikasi juga harus baik gitu. Yang ketiganya, antar guru itu kita semua harus berkolaborasi juga, karena kan kita akan share. Biasanya nanti kita akan share itu sampai di mana bisanya, kenapa nggak bisanya, itu kan kita share. Dan kita akan carikan solusi-solusi terbaik. Sistem pembelajaran jarak jauh menjadi metode terbaik yang bisa dilakukan di tengah pandemi corona. Tujuan pembelajaran untuk mendidik siswa dapat dicapai dengan menerapkan kreasi pengajaran yang tepat dan menyenangkan, tentunya dengan melibatkan peran orang tua dalam proses pengajaran secara daring. Guru, murid, dan orang tua dituntut mampu beradaptasi dalam proses pengajaran jarak jauh. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti